Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga para sahabat dan saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan diberkahi kehidupannya. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang bisa membuat seorang suami dianggap berbuat durhaka kepada istrinya dan akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah yang pertama, menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad. Saat ini banyak suami yang malas bekerja dan menyandarkan kebutuhan hidupnya kepada seorang istri, sehingga secara tidak langsung menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga. Yang kedua adalah tidak memberi uang belanja ataupun nafkah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang ketiga adalah tidak melunaskan mahar pernikahan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa saja laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sedikit atau banyak, tetapi dalam hatinya berarti tidak akan menunaikan apa yang menjadi hak perempuan itu, berarti ia telah mengajukannya bila ia mati sebelum menunaikan hak perempuan itu. Kelak pada hari kiamat ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sebagai orang yang rugi. Yang keempat adalah mengabaikan kebutuhan seksual istri. Suami yang berhubungan intim hanya untuk memuaskan kebutuhannya saja dan tidak peduli pada istrinya, sesungguhnya juga telah berbuat kesalahan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian bersenggama dengan istrinya, hendaklah ia melakukannya dengan penuh kesungguhan. Selanjutnya, bila ia telah menyelesaikan kebutuhannya dan mendapatkan kepuasan, tapi istrinya belum mendapatkan kepuasan, janganlah ia berburu-buru menyelesaikannya sampai istrinya menemukan kepuasan. Yang kelima adalah dipaksa berhubungan ketika istri haid atau melalui dubur. Dari Abbas, ia berkata, Umar ibnu Khattab datang kepada Rasulullah SAW dan ia bertanya, ya Rasulullah, saya telah berdosa. Beliau bertanya, apa yang menyebabkan kamu berdosa? Kemudian ia menjawab, semalam saya telah membalik posisi istri, akan tetapi dia tidak menjawab sedikit pun. Lalu turun Rasulullah SAW bersabda, ia adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian di mana dan kapan saja kalian inginkan. Selanjutnya beliau bersabda, datangilah dari depan atau belakang, tetapi jauhilah dubur dan ketika haid. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam adalah menuduh istrinya berzina, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 6 dan 7. Dan orang-orang yang menuduh istri mereka berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian satu orang dari mereka adalah bersumpah 4 kali dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar, yaitu dalam tuduhannya. Dan kelima kalinya ia mengucapkan bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya,
jika ternyata ia tergolong orang-orang yang berdusta. Quran Surat An-Nur ayat 6 dan 7. Kemudian yang ketujuh adalah memukul dan menjelek-jelekan istri di hadapan orang lain. Dari Muawiyah al-Husairi, ia berkata, saya pernah datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, ya Rasulullah, apa saja yang engkau perintahkan untuk kami berbuat terhadap istri-istri kami? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memukul dan janganlah kalian memburu harkat mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah ada 7 perkara yang membuat Allah akan melaknat suami yang berbuat 7 perkara itu kepada istri. Semoga kita sebagai suami bisa menghindari dari 7 perkara itu untuk istri. Jika suami Anda berbuat 7 perkara tersebut, ingatkanlah bahwa perbuatan tersebut adalah mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan semoga menambah hasanah ilmu bagi kita semua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi berkah dan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.